Pernah nggak sih kamu mikir tubuh kita ini kayak punya otak sendiri, kayak dia bisa ngasih kode, sinyal, bahkan ngambek kalau kita bandel. Tapi tunggu, bukannya otak yang ngatur tubuh ya? Nah, justru itu yang mau kita bahas hari ini. Karena tubuh manusia tuh pinter bro. Kadang malah lebih pinter dari kita yang punya KTP. Aku pernah ngalamin, waktu kerjaan lagi numpuk, tidur berantakan, kopi 3 gelas sehari. Badanku tiba-tiba mulai ngasih sinyal. Migrain, leher kaku, perut gak enak. Dan pas aku istirahat sehari penuh, sembuh. Kayak tubuhku tuh ngomong, nah akhirnya denger juga loh. Jadi gini, kecerdasan tubuh manusia itu bukan cuma soal kekuatan otot atau refleks cepat, tapi juga tentang gimana tubuh kita bisa autoregulasi, mengatur suhu, detak jantung, hormon, bahkan proses penyembuhan tanpa kita harus mikir. Tubuh kita tuh kayak asisten pribadi, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, yang nggak pernah libur. Dan dia lebih multitasking dari laptop spek dewa. Contohnya, pas kamu luka, tubuh langsung aktifin pasukan penyembuhan. Pas kamu demam, itu tubuh lagi bakar virus. Pas kamu ngantuk, itu kode dari otak kecil, bos, waktunya istirahat nih. Tubuh kita tahu kapan harus makan, tidur, bahkan tahu kalau kamu lagi jatuh cinta, lewat detak jantung yang tiba-tiba ngebut kayak motor drag race. Dan yang paling keren, tubuh dan pikiran itu nyambung. Kalau kamu stres, tubuh ngasih sinyal lewat pencernaan, kulit, sampai otot. Kebalikannya juga berlaku. Kalau kamu olahraga atau meditasi, hormon bahagia naik, imun meningkat. Makanya penting banget untuk dengerin tubuh, karena kadang tubuh lebih jujur dari pikiran yang suka denial. Sayangnya, banyak dari kita, termasuk aku dulu, sering cuekin sinyal tubuh. Lapar tapi nggak makan, capek tapi dipaksa kerja, flu tapi malah hangout sama teman-teman. Hasilnya, ya tubuh ngambek. Kalau tubuh bisa ngomong, mungkin dia udah bilang, bro, gue bukan robot, please kasih libur sehari aja. Oke, jadi kalau tubuh kita itu cerdas, gimana caranya kita bisa ngerti bahasa tubuh kita sendiri? Percaya deh, tubuh tuh udah sering ngirim sinyal. Cuma kitanya aja yang sok sibuk atau malah nggak ngerti ya. Ada beberapa cara biar kamu makin connect sama tubuhmu sendiri. Yuk kita cari tahu. Perhatiin sinyal kecil. Kalau kamu sering pusing sore-sore, perut kembung tiap habis makan mie instan, atau ngantuk berat jam 10 pagi padahal baru ngopi, itu bukan biasa aja, itu kode. Tubuh kita kayak, lo bisa dikasih perhatian dikit nggak ya? Jadi mulailah peka, jangan langsung anggap semua hal itu wajar. Kadang biasa itu cuma karena kamu udah kebiasaan cuek sih. Jurnal tubuh. Mulai aja dari yang simple. Catat apa yang kamu makan, gimana tidurmu, dan apa reaksi tubuhmu hari itu. Contoh, makan nasi padang jam 9 malam, terus jadinya perut mules tengah malam. Lama-lama kamu bakal lihat pola, dan dari pola itu kamu bisa lebih ngerti aturan main tubuh kamu sendiri. Luangin waktu buat diem. Ini serius ya, kadang tubuh kita tuh baru bisa didengerin pas kita diem. Tapi bukan diem sambil scroll TikTok ya, tapi beneran diem tanpa ada distraksi apapun. Mungkin kamu bakal ngerasa pegel yang selama ini kamu abaikan, atau tiba-tiba sadar, kok napasku pendek ya? Itu semua info penting dari tubuh yang selama ini kamu abaikan. Latihan mindfulness. Mindfulness itu bukan cuma buat orang yang hidup di Ubud. Ini buat siapa aja yang pengen hadir 100% di tubuhnya. Tarik napas perlahan, rasain udara masuk dan keluarin. Rasain detak jantungmu, rasain tubuhmu saat duduk. Sesimpel itu. Dan dari situ kamu belajar bahwa tubuh kamu itu bukan cuma alat transportasi jiwa, tapi juga sistem komunikasi aktif. Gerak dan istirahat teratur. Ini klasik tapi nggak bisa di skip. Tubuh butuh gerak tapi juga butuh istirahat. Kebanyakan orang milih salah satu. Ada yang over workout, sampai overthinking juga ikut berkeringat. Ada juga yang tidur 10 jam tapi nggak pernah gerak. Kuncinya tuh harus seimbang. Dengerin sinyalnya dan kasih dia apa yang dia minta, bukan apa yang kamu pikir kamu mau.
Tubuh kamu itu bukan sekedar mesin, dia lebih kayak partner hidup yang setia. Tapi sering kamu cuekin, dan seringnya kita baru peduli setelah rusak. Kecerdasan tubuh bukan hal mistis, itu nyata. Dan semakin kita terhubung sama tubuh, makin kuat dan tenang hidup kita. Ingat ya, kamu cuma punya satu tubuh. Perlakukan dia kayak sahabat, bukan alat. Karena saat kamu rawat dia, dia akan jagain kamu lebih dari yang kamu kira. Mulai hari ini, yuk belajar ngerti bahasa tubuhmu sendiri. Karena begitu kamu connect, kamu bakal sadar ternyata selama ini tubuh kamu udah berusaha jaga kamu sebaik mungkin. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang masih suka lembur sambil nahan pipis. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, jangan cuma cerdas di kepala, tapi juga cerdas di tubuh.